Selamat datang di podcast Tongkrongin. Setiap hari itu diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Halo, selamat datang di podcast Tongkrongin season 2 episode horor season 2. Ya, banyak banget season 2-nya. Gak usah diserem-seremin gitu ulan. Gak apa-apa, Bego, kan kita mau bahas horor ceritanya. Oh iya, Malam Jumat. bener. Emang harus serem-serem gini kayak Wing HD. Malam Jumat ya? Iya, malam Jumat. Habis Sebut merek dong, Iya. Jangan koyo pang malam Jumat. Bobby no yang ngomong. Emang tadi Opang sebelum ke rumah gue telepon, Pang di mana Pang? Di mobil. Ya iya, sudah ditelepon. Siapa Buset, sih ditelepon? bocahnya. Kembang tahu. Ini batuk kan. Kenapa? Opang ditelepon Rikisi. Gue ditelepon Rikisi aja. British Smackdown ya. Kenapa kembang tahu anjing? Mana aja Ji? Depan. Iya. British Itu Smackdown. telepon kembang tahu itu. Opang ditelepon Kenapa kembang tahu anjing? Lebar. Bang PGRI. Kita mau bahas karena malam Jumat kita bahas horor guys. Si bareng Ico, Oh guys. Ya Bocil. Allah. Halo, Oh, suaranya lagi serak banget nih kan. Yoi. Kayak limbat. Firza. Dia juga bertahan. Yo. Si sama Opang juga. Honda Firza. Mau gagu anjing, dan Bobby juga ada di sini guys. Halo. Gue Ewing HD. Ibu ya. Si Buya biasa. Lo Kita masih tag di si Buya ya guys. lo bukan Jadi Ewing suara-suara HD apa. anjing. Ewing 3GP kan lo. Swing HD. Waduh. Kita mau bahas horor. Lagi di telepon. Rewel banget, pecune anjing. Ngerti gue itu kalau Opang kangen dia nih. bentar. Opang ditelepon gerbang PGRI. Bang PGRI ya. Ayo. Iya. Kan di hari ini kita mau bahas Kita apa bahas nih? horor, kita buka dengan tapi kemarin kakak desa pelacur gila banget ya. Wah, 8.800.000 anjing, gokil banget coy. 9 juta Iya, nih, iya. 9 juta deh Oh, udah 9 mereka juta malah. Nomor 1 ya. Box office coy. Dua ngalah Endgame pertama yang paling banyak penonton. Kalau film Indo nomor 1 dia Nomor emang. 1 nih orang kan gue Kalau bahas film Indo. di buat tugas gue. Oh iya. Yoi, EKN. Tugas apa? Terus tugas filsafat komunikasi. Iya. Gue disuruh bahas Itu ya. siapa bahas Kan film sih? komunikasi. Terserah, bebas. Kita Namanya nggak bebas. bahas temen kita yang kerja di judi. Waduh. Tayo. Gue bahas itu nih. Ya, sesi lagi mau dosen gue suruh bahas itu kenapa jadi box office, gimana cara kampanyenya dia gitu-gitu dah. Tapi gampang sih Cil itu. Cil. Gampang ya, Semua gampang. ada di medianya Gampang dia. dasmu, gampang. Ya kan, Enggak, gimana sebenarnya itu mereka sebenarnya nggak marketing juga sih. Marketingnya bukan yang bagus juga, karena kan sebelumnya treatnya itu. Iya, Lebih ke penasaran. penasaran, rasa penasaran itu. Tapi yang gue tahu sih ini juga Bob, dia tuh nge-hold filmnya kan. Lama banget ya emang. Iya, nge-hold filmnya 2 tahun. pengen ditayangin nggak jadi nih, di stop dulu. Udah mau tayang lagi nggak jadi. Terus kan pandemi juga pas itu lagi kencang-kencangnya kan. Gila banget sih ya. Itu Iya. emang kakaknya harus berterima kasih banget sama si yang nulis thread tuh. Simple Si Man. Simple Man anjing. Tapi katanya ada ini kan, ada intrik-intrik gimmick gitu. Ya, kita nggak ada yang tahu lah anjing. Tapi kalaupun gimmick sih keren deh, bisa bikin Iya, cerita marketing cerita kayak gitu ya. sebegitu Bagus bagusnya. emang. Kalau gue bilang keren ceritanya. Gokil nih. Tapi katanya gue nonton Cinecrip kan di YouTube. Kayak dia suka review film gitu. Nah, film KKN ini tuh katanya nggak ada tema KKN sama sekali gitu. Maksudnya kan KKN kan ya kerja di desa gitu, kerja bakti desa. Tapi nggak ada itu semua gitu. Jadi ngikutin treat banget, nggak dikembangin ceritanya. Oh itu di thread Twitter Tapi- ada gambarnya aja filmnya tuh sebenarnya. Tapi gini sih Bob, menurut gua dia tuh mungkin emang sengaja plek-plekan sesuai dengan si treatnya itu. Tadi nih bocil kesurupan aja belum. Gue lagi menghayati cerita. Gue menghayati cerita gue. Diam-diam nyurup anjing. Diam-diam nyurup. Enggak sih apa.
Kesurupan kuning telur, Cil. Kenapa? Ini Diem dong aja. Iya. Depan gerbang PGRI anjing banget. Angin. Kuning tadi Mau jawab, Bang. Terus gimana, Bob? Iya gitu sih. Katanya ceritanya nggak berkembang kayak ngikutin plek-plekan sama threadnya aja. Emang udah plok itu thread Twitternya dijadiin gambar aja, gambar bergerak Iya. udah persis sama aja. Mm-mm. Gak pengembangan karakter nggak apa. Tapi gue bete dah nonton itu. Kenapa, Cil? Gue nonton di Belatera ya. Gak apa-apa ya gue sebut. Belatera mallnya. tuh mana dah? Itu Kelapa Gading ya. Oh, Bela Gue diri. nonton jam 9 sampai jam 11 kan. Itu parkiran mobil dimatiin nih lampunya ya. Lah, gue juga. Waduh. Demi Allah. Kan emang semua begitu. Iya. emang Nah, iya ya? masalahnya mobil gue di atas banget. Kan Itu udah jam operasional. udah tutup emang. Udah tutup ya. Nah itu mobil gue atunya itu dari lantai atas turun ya kan ke bawah udah deg-degan banget gue habis nonton gituan kan. Cewek ke bawah banget pakai megang. Cewek yang tangan. Oh, megang-megangnya. Megang tangan anjing. Cewek yang mana? Waduh. Itu doang ya, gue sendirian ya. Tuh emang mall sepi banget. Asli dah. Gue nonton di situ. Tapi jam 9 nontonnya. Gue mau apa pas nonton KKN ini ada yang nonton pakai helmet Unif anjing. Sama lu ya, Le? Iya gue malu. Oh iya. Helmet Unif nontonnya anjir biar berasa kali KKN nya. Wah. Tahu, kampung banget. Iya sama Opang terus kan gue nungguin Dev ya buat turun ya. Sama Opang di belakang nih. Opang mau tuh kampung. Emang bajingan aja mulu dah. Gue kira digamparin aja kan anjir. Banyak ya. Banyak kan. Ada 6 lagi, Bang. Ada 6 di belakangnya lagi. Banyak banget yang pakai 4 sampai 6 nih lu enggak kompak berdua. Yang di depan gue 4, di belakangnya ada lagi yang Nggak pakai ngeliat yang helmet belakang. lagi. Anjir. Berasa lu lihat setan KKN. Iya kayaknya ya, jangan. Iya, gue nggak ngeliat tuh. Hampir kesurupan emang dia. Almet Golkar. Wah, UI dong. Laminiku serem banget anjir bunyinya. Pas banget kan? 12 saatnya kita mulai. Selamat datang di Songkrongan season 2. Enggak jam gua tuh. Menambah kesan kehororan. Hei. Ada suara sedotan. Bang noise bang anjir. Bagus. Iya nih kita kan bahas horor nih. Enggak ada cerita Apa? Kenapa? yang lu naik gunung tapi nggak ada cerita-cerita horor gitu. Tapi kan Hmm. di TikTok lagi ramai banget tuh yang mendaki sendiri terus kayak ada bukti rekamannya kalau dia ngalamin apa gitu. Gue sih kalau gue pribadi gue sih nggak nyaranin lu solo hiking gitu. Ya nggak mau juga sih. Masalahnya kan faktornya sebenarnya itu berhalusinasi itu karena kondisi badan lu udah capek nih, udah lelah. Terus tekanan otak lu nih pengennya istirahat, terus atau enggak tekanan otak lu tuh ketika malam pengennya buru-buru pagi, buru-buru pulang kayak gitu-gitu. Banyak efek psikologis lah ya. Iya sebenarnya kayak gitu. Apalagi lu di situ lu menyadari lu benar-benar sendiri kan solo hiking kan yang di TikTok gitu. Terus yang nggak boleh apa masak ikan asin kayak gitu-gitu. Emang Nah ada iya ya, tuh kayak bener gitu? tuh. Ada gue lihat. Iya bener tuh. Kenapa dah nggak boleh masak ikan asin? Gue pernah lihat. Iya kenapa Gue tuh Cok? nggak tahu sih Bob kayak Ngebawain tenda tetangga. iya jadi pengen Gila gue pengen enak banget. Ikan asin. nyambel sama sayur Iya, asem. anjing. Tapi Di gunung repot gue banget pernah. masak ikan Tapi asin. gue pernah tuh ngeliat video itu. Dia mau coba kan tuh. Dia goreng ikan asinnya. Terus nggak lama kemudian dia kayak ngapa di video itu ada kayak putih-putih lewat gitu-gitu aja. Seliweran. Itu kagak tahu deh Bob bener apa enggaknya. Nggak tahu bener Nah, apa iya sih. enggaknya. Iya sih benar. Tuh. Anu putih-putihnya ada tulisan Tapi kan- Indomaret ya. Tapi kan namanya di balik layar kan. Iya. Kan nggak tahu. Kalau dia Iya, ternyata bener berdua sih. gimana? Sekarang tuh emang skeptik gitu gak sih sama horor Indo karena horor tuh konsumsi orang Indonesia gitu loh. Iya. Jadi konten gitu emang laku. Jadi gimana caranya lu bisa rekayasa juga ya Soalnya biar tuh kan- laku aja. Iya benar. Iya, Soalnya itu apalagi- kan kameranya kan cuma satu sudut doang kan, satu angle doang kan. dari dia. Kecuali kalau misalkan dia benar-benar membuktikan feelingnya ada kamera, terus yang benar-benar gerakannya dia tuh dari semua arah kepantau, nah tuh baru tuh. Iya anjir. Karena emang Jadi kalau gitu komoditi gimana horor kalau kita di buktiin aja kali ya? kampus anjing Enggak ada. ngapain? Solo hiking kan nyuruh solo hiking ya gimana tuh? Enggak maksudnya pas camping gitu. Coba aja bawa ikan asin goreng. Oh iya kita masak ikan asin ya. Boleh tuh, boleh. Nyambel dah sama sayur asem. Maunya pada turun ya. Iya kan diserbu Oh, bunyi iya. bukan diserbu Maunya bunti. pada turun. Iya disebut Temen gue aja mau masak Indomie, tadi bumbunya di betak.
bahaya ini jatuh. Mie-nya udah masuk ke inian, udah masuk nesting Panci. mie-nya. Bumbunya dibetak dah. Minyak tawar. Iya makanya. Gue gak ada sedih-sedihnya tapi gue ketawain gue. Mie tawar anjing aneh banget. Begitu bumbunya kan dibawa ke atas pohon ya. Udah habis nih, dijatuhin dah samping deh. Bete Bener-bener. banget langsung. Iya. Lu ngapain kalau gitu coba? Nangkep monyetnya buru. Gak ada horor-horornya anjing ini ya bangsat. Iya nih emang nih. Horor guys. Kita mulai ini cerita horor kali ya, dari satu-satu kali ya. Iya boleh. Lo dulu dah cok. Aduh. Apa-apa Seorang gue. lu mah anjing. Yang ini dulu lah, yang apa namanya? Orang Pinang. Wah, yang punya sereng-sereng. Itu udah indah goblok. Kalau Pondok Indah. Cil, gimana Cil? Lu ada cerita-cerita horor nggak Cil? Yang membuat lu Kata lu banyak, ada terkesan. 20 tadi. Iya. Gua banyak banget. Bikin cerita hidayah lu. Udah gue ceritain di yang volume 1. Jedok. Ada lagi nggak? Orang Wiro pernah jedok sendiri cok. Iya, Iya. Iya. ada lagi nggak Cil? Apa di Yahya anjing serupan bener nih anjing bocil. Reok. Iya. Iya, Kepalanya gede dong. tapi lo yang gak video kucing yang di TikTok Yang yang serupa reok. reok. Mana Cil aja ada cerita-cerita yang lain yang udah pernah lu ceritain. Ih, serem banget. Belum Belum, Pang, buset dah. Belum Pang. Belum ada gue. Ntar gue mikir dulu. Lama, ini nggak bisa. Tapi gua ada Gue guys inget dulu. cerita pas gua KKN desa pelacur deh. Nah iya. Iya lo kan sempet KKN nih. Ul. Dulu gua sempat Gimana, Ul? KKN di daerah Jawa Tengah gitu lah, deket sama objek wisata di Wonosobo. Gua dong. Iya Wonosobo bro. Wonosobo. Jadi gua di KKN di salah satu desa gitulah. Dia tuh emang di bawah kaki gunung gitu deh. Noise anjing. Iyalah. Tapi gue KKN nama desa gue itulah. Pokoknya di bawah Menarik. kaki gunung. Di bawahnya Dieng persis lah. Desa KKN gue tuh. Minum. Iya dingin banget Cil. Sampai 2 derajat 7 derajat gitu deh. Itu desa gua sama desa tetangga tuh jaraknya lumayan jauh cuy. Kayak ngelewatin jurang dulu gitu lah, jalan kecil, belok-belok udah bener-bener kayak desa KKN pelacur lah. Dia di tengah-tengah jalan desa gua ke desa satunya itu, di tengah-tengah itu emang ada batu gede cuy di pinggir, di tebing-tebingnya gitu. Si horor. Kenapa lo jadi kayak desa KKN itu? Ul? Enggak, ini beneran emang kayak gitu cuy situasinya. Enggak, dia Emang bohong. gimmick aja ini sebenarnya, Dia cerita bohong. Enggak serius. Enggak, ini serius beneran. Tadi kata lu bohong. Ah, iya bener. Ini beneran. Di tengah-tengah itu emang ada batu gede gitu cuy. Dia nempel di tebing gitu Nempel di tebing, Oh, tapi iya, nonjol ke jalan gitu. Oh. Itu katanya emang ada si sosok tante gitu lah menunggu di situ katanya. Terus bapak posko desa gua saat ada urusan malam buat berhubungan sama desa sebelah. Oh, lu pulang nonton bara suara lu. Tahu Itu lo pas bener. minggu kedua. Bukan pas ini beda. Itu minggu kedua. Ngomongin gue. Maksudnya teman-teman KKN. Tapi teman-teman KKN gua baru tahu itu pas 2 tahun setelah itu loh, kalau itu gua bohong. Nonton bara suara. Pulang aja. Itu gimana sih? Jadi kan KKN tuh gak boleh pulang Iya, Bang, dia ke Purwokerto. Kan gue Oh. KKN nya. Jadi gue spek ngurus nilai, padahal gue nonton bara suara. Purwokerto. Ada lanjut lah. Itu malam-malam bawa posko gue itu sebagai sekretaris desa, dia harus ada urusan ke desa sebelah, ketemu sama kepala desa sono lah. Malam-malam dia jalan jam 9. Udah dilewatin situ tuh emang kalau jalan situ tuh berkabut parah cuy. Kalau udah lewat jam 10 tuh kabut udah pada turun dari gunung kan. Jalan susah banget dah, gak kelihatan malah kadang. Jarak pandang 1 meter doang. Kayak gitu-gitu dah. Dia pulang kelar itu jam 11-an lewat. Udah, dia jalan tuh naik motor. Dan di motor dia kan nggak mau emang harus ngelewatin si batu yang katanya horor itu. Ya udah dari jauh dia ngelihat ada bayangan, gue duduk di bangku kan, di batu itu cuy. Udah berhenti tuh. Anjing gue lewat nggak ya? Dia kira gitu kan. Kan mau nggak mau harus balik karena udah di tengah-tengah jalan juga, kanan kiri hutan, kanan jurang, kiri tebing hutan, kan bingung mau kemana-mana. Pulau Jawa. Lalu industri. Dia bingung tuh harus gimana. Akhirnya dia bismillah, ya udahlah lewat aja, dia bilang gitu. Ya bismillah, dia lewat nih cuy. Itu pas dia lewat, si cewek itu masih duduk di batu itu. Benar-benar masih duduk. Udah, karena nggak dia ngapain ya udah dia lewat aja. Dia lewat jalan, nggak jauh dia ngeliat spion dong. Ceweknya terbang di atasnya cuy. Udah bener di atasnya dia terbang kelihatan spion katanya. Udah dibalik nih.
Posko gua sama posko anak cewek tuh beda rumah cuy. Gua di posko belakang, si yang cewek-cewek tuh di rumah si bapak kades gue, bapak sekretaris desa gue ini. Udah pulang lah, bapak gerubuk masuk kamar mandi. Ibu posko gua kan heran, ini si bapak kenapa anjir kok? Istrinya. Iya istrinya heran nih, si bapak kenapa kok balik-balik langsung masuk kamar mandi cuy. Bener Itu si nggak bapak, masuk orang iya balik-balik. anjing. Nggak masuk, itu nggak masuk abri. Mau masuk Kristen. Ya Allah, jangan dong. Opang. Gue sih dulu bingung kan. Nah KKN gue juga bingung yang cewek-cewek. Ini si bapak kenapa? Akhirnya pada keluar nyamperin kamar mandi kan. Duduk di WC. Ya kan bapak kenapa? WC jongkok apa? WC duduk. WC duduk. WC Duduk duduk. dong. Dia duduk jadi. Duduk. Iya, bukan Dia jongkok. duduk. Duduk di WC duduknya nih. Langsung masuk kamar mandi soalnya kan WC di belakang. Jadi mungkin pikirannya nggak kelihatan. Udah terus si bapaknya nggak mau cerita, masih diem aja. Ya udahlah ditinggalin dulu. Soalnya si bapak itu mukanya pucat gemeteran cuy. Udah gemeteran, gue kan nggak tahu ya, gue di posko belakang soalnya beda rumah. Udah ditinggalin, terus ibunya nyamperin sendiri, nggak bareng anak-anak posko gue. Dia nyamperin, ditanya bapak kenapa, tadi bapak diikutin mas si tante di Batu, dia bilang gitu kan, terbang. Udah dari Batu, iya di Batu kan dia duduk di Batu. Di Batu tadi diikutin terbang katanya ngeliat. Oh ya udah kata ibu, ya udah mandi aja kata si ibunya gitu kan. Si bawa posko gue ini mandi, tapi nggak berani nutup pintu kamar mandi cuy. Ya Jadi Allah. dibuka, saking takutnya. Dia. Gajah Shinchan mana Iya, belalainya mana-mana. Iya. Bapak gue kalau denger tolong banget ini anjing. Halo. Gitu sih, dia beneran. Nah terus pas Bohak gak? Rambutnya bohak gak tahu kan gue gak ngeliat. Nah terus pas di tengah-tengah dia lagi mandi, tiba-tiba dia teriak lagi cuy. Anak-anak cewek, pas gue gak mungkin kan ngeliat ya. Kan gak mungkin nyamperin kan, akhirnya ibunya doang yang nyamperin. Titiknya hilang. Pindah ke dengkul. Disamperin kan sama ibu saya, ditanya kenapa apa teriak. Itu tadi ada di pintu, kata si bapaknya, si tantenya tuh nongol di pintu coy. Pas dia lagi mandi, kan dia teriak. Akhirnya udah tiba-tiba hilang aja. Ibunya datang habis itu. Si bapak akhirnya nggak berani mandi pintunya kebuka 2 hari. Cuma itu. Cewek posko gue mandi di posko gue. Tapi ditungguin nggak sama istrinya? Enggak. Istrinya di situ ya, ngapain juga bapak mandi dilatih. Yang penting pintunya kebuka aja dia. Kejadian pertama pintunya kebuka dia ditongolin, pasti kan traumanya, wah kalau gue mandi lagi Tapi nggak ditungguin sih, nggak minta ditungguin. kali Tapi sambil pintu dibuka, ya teriakan tinggal nyamper gitu. Ambil apa ya? sambil ngempanin gajah. Iya. Tapi ngelus gajah. Iya. Gitu sih, itu parah banget sih. Kejadian lumayan menyeramkan lah anjing pas KKN desa pelacur ikutin tante. Terima kasih responnya positif banget anjing teman-teman gue. Iya, Si suportif emang. Itulah cerita pas KKN anjing. Banyak sih emang kejadian-kejadian aneh anjir. Tapi itu sih yang paling menegangkan anjing menurut gue. Walaupun gak gue alami sendiri ya. Ceritanya langsung kesebar ke seluruh Enggak lo simpen dulu. desa. Baru besoknya kalau ketemu antar desa baru, bapak posko kok kemana-mana baru. Hari pertama mah enggak, masih ketakutan soalnya. Iya. Apa teman-teman lo di ini dong. Ledekin ya mandi pintu dibuka. Enggak gitu anjing. Begitu kita cerita mandi pintunya dibuka terus. Ini gue cerita terus. Gitu. Gajah Shinchan kelihatan. Gitu sih itu lumayan menyeramkan sih bapak posko gue, kasihan sih lebih tepatnya anjir. Dia udah tua emang lo. Udah lah. Dulu anjir, selama mana kuliah ada bapak. nggak Ul, yang menyeramkan? Ada saat kuliah. Gue punya cerita tapi udah diceritain belum ya? Yang tahu. di kampus gue ada suara nangis tuh. Yang mana? Gue lagi mata kuliah. Ini beneran masalahnya semua Mata kuliah sampai mata ikan. Waduh, siapa yang mata lang? Waduh. Boleh juga. Jawabnya cepet suka gue. Kan lagi kelas. Itu lagi semester awal lah. Antar komunikasi. Ada ini ya, jadi satu kelas tuh dengar suara nangis kayak gitu. Tapi katanya kalau yang denger galau sendiri itu benar. Semua kayak satu kelas, benar-benar satu kelas. Tapi ya kan? bener juga ya kalau Katanya dengar kayak sendiri gitu. bisa aja sih. Ini bener-bener real life. Gue udah pernah cerita belum sih? Gak tau gue. Nah sama aja Udah kan? halnya kayak lo tracking sendiri. Nah lo lihat sendiri ya belum tentu benar Belum tentu karena lo benar. lihat sendiri Nah, doang. benar. Kayak gitu. Kecuali Iya sih, itu bener ada sih. validasi dari Iya. orang-orang Makanya kalau lain. lo ngeliat kayak berdua itu benar. Terus Harus gue ceritain nih. ya enggak. Gak usah sih, coba Ulang lanjut deh, Pak. kali ya. Harus dong. Jadi pokoknya ceritanya waktu itu semester awal-awal nih gue nih waktu masih kuliah kan. Apa Nah. semester nih? Gue lupa semester 2 apa 3 gitu. Harus jawab. Aduh, gue gak tahu lagi pertanyaan Dua susah. aja, siapa yang Iya, dua? 2. Iya oke. Gede juga gak tahu aja. Pertama kali ya. Pokoknya Pertama kedua enggak yang masih kedua. pengantar. Iya, harus tegas, Cok. Yang kedua cok, kedua cok, udah cok. Dua anjing nih semua. Terus lagi belajar, tiba-tiba nih temen gue dulu yang dengar. Karena suaranya
itu ada di dalam tembok sebelah kiri. Samping kelas. Ya, jadi kan di basement nih posisinya. Basement kan tuh udah kelas tembok semua. Secara kan basement itu kan pondasi kan. Kita nggak ada yang apa kalau kelas di sekolah kan biasanya ada tuh yang partisi gitu. Ya kan pembatas kelasnya. Iya. Terus kalau Yang nggak apa dibuka namanya? jadi aula gitu ya. Terus kalau nggak rolling door tuh kayak sekolah Iya. bocil. Kan Iya, pembatasnya kayak ruko rolling ya. door. Iya. Iya. Kalau ini bener-bener full semua tembok, lu bayangin dah. Semua tembok berarti kan Wah. harus suara ini tuh harus keras biar bisa nembus tembok. Nah, terus pertamanya temen gue nih, ini nih kelas gede banget. Terus mahasiswanya banyak, 30-an gitu ya. Lebih dah. Banyak. Nah, karena kelas basement tuh emang besar-besar kan. Terus udah gitu kondisi bener-bener nih semua tembok. Nah, temen gue dulu nih pertama dia ngedengerin ada suara nangis. Dia ngomong pertama ke teman sebelah gue dulu. Dia bilang, lu denger gak nih ada suara nangis? Suara apaan sih? Nggak ada gitu. Nangis beneran gitu. Nah, karena dia emang kursinya tuh mepet banget tembok. Terus dia tempelin dulu nih kupingnya ke tembok. Terus kata dia, ini beneran nih suaranya. Nah, nggak mau temen gue kayak kepancing Pasti dong. ada, iya, pasti Iya, ada. kepancing dong. Ketrigger. Ah, mana sih gitu. Didengerin lagi. Iya bener. Nah, dan seketika tahu-tahu tuh tangisannya jadi gede banget, suara cewek. Di kelas gua nggak ada yang nangis, bener-bener nggak ada yang nangis. Nah, sampai akhirnya ada satu temen gua cewek, dia teriak ke dosen gua, pak gitu. Dosen gua lagi ngajar, langsung berhenti kan. Terus bilang, kenapa, ada apa gitu? Pak, ini ada yang nangis gitu. Siapa yang nangis? Dikira kan murid ya, dikira mahasiswi atau mahasiswa kita yang nangis. Nggak tahu pak, ini dari tembok suaranya, kata temen gue gitu. Terus bapak coba dengerin deh gitu. Akhirnya nih bener-bener kata dosen gue, ya udah semua diem gitu. Diem nih semua, bener-bener diem sehening itu. Nah, akhirnya semua denger bener-bener jelas, sejelas-jelasnya. Posisi juga di kelas itu gue lagi kelas sore tuh yang jam 4 sampai jam 6 apa kalau nggak salah, atau jam 6. Harus suruh mastiin lagi nih gue. Ya, yang jelas tegas dong, pokoknya tegas. kelas sore lah intinya. Tegas lah ya. Air Jadi tuh, laki kelas tuh air. harus Iya, tegas. Kelas bener. sore lah intinya ya. Udah ini tuh apa Injury perubahan. time. Iya, perubahan Iya. terang ke gelap. Iya, udah injury time. Iya. Sanding itu kalah, paling serem sanding ya kalah. itu ya. Iya, sanding Iya, kalah Be. kalau kata orang Jawa. Iya bener. Nah, terus Sanding kalah. sande kalah. Iya, itulah. Nah, terus Artinya? udah gitu Itu pergantian dari terang ke gelap, bangsat lo ya. Ah, Ini Namanya gua lanjutin sanding ya. kalah ya. Iya lanjut. Itu bahasa mana ya? Udah Jawa. Oh iya. Tuh dia motong mulu cuy. Emang. Enggak, gue baru tahu nih. Nah, terus udah gitu. Tapi kalau di Jawa tuh nggak Ya boleh keluar. Allah. Ya Allah. Seruput tuh gunung-gunungnya. Terus kayak, Emang. Nggak, tapi udah, gue orang Jawa baru tahu Gimana? kan. Iya sih, sanding kalah cuy. Nggak, ini terlalu intermejo. Sanding kalah tuh jam ke maghrib gitu loh bang, 5:30 gitu. Tapi Kalau di kayaknya Jawa tuh sande kalah nggak di Itu Jawa kan? artinya nggak di Jawa doang. Iya, Sunda tapi emang gitu. bahasa sanding kalah. Pokoknya kalau gue pas KKN tuh gue nggak boleh keluar jam 5:30. Nah kalau yang setahu gue waktu kayak pas jam kayak gitu itu katanya gerbangnya dibuka. Iya itu, Bener nggak itu sih? si sanding kalah itu. Iya. Kalau lu nggak boleh keluar Gerbang kalau maghrib. BGRI. Oh, pantes. Waduh. Pantes dulu itu ya ke orang tua kayak Iya. pas Mau sebelum maghrib tuh udah harus masuk rumah dulu gitu ya. Nggak boleh keluar ya. Gue sama mak gue kalau belum menjelang maghrib harus sudah balik. Iya, situ sanding Iya. kalah soalnya. Ya lanjut nih silakan. Katanya sande kalah tuh waktunya setan tumbuh tanduk katanya. Oh iya. Iya bener ya. Iya. Lanjut nih cerita gue ya. Iya, terus Yang bener tunggu tanduk sampai gerbangnya dibuka. Nah, pas gerbangnya kebuka dia dulu. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kayak anak Iya, yang bubaran pabrik tau nggak? Wah gitu. Beli cimol, jajan cilok, Surame. tes lawi. Terus Nih gue lanjut ya. Terus udah gitu dosen gue ngomong akhirnya, coba semua diam gitu. Kita dengerin nih sama-sama gitu. Terus dengerin nih kita sehening itu kan. Bener tuh dari tembok sebelah kiri dari arah teman gue ini. Itu suara cewek nangis, suara cewek. Terus tuh yang benar-benar tadinya dia doang yang dengerin, di satu kelas yang ngedengerin. Suara tuh tahu-tahu jadi kencang sendiri. Benar-benar nangis yang terseduh-seduh gitu. Sedih banget. Nah, Gitu. akhirnya temen gue kan panik kan semua, terus bikin pokoknya semua udah panik dah. pantat unik. Yoi. Gue sambil tembok lu tuh apaan? Link tembok kelas lu tuh apaan? Pasti pantatnya ada ukiran itu unik tuh. Kiran Bali. Iya terus. itu bocil nanya. Iya, Kan iya. kelas Iya,
Iya, sampingnya. Begini. Udah nih pondasi. Jelasin pondasi dong, ke jelasin. kelas gue kelas basement di bawah. Di kotak gini. Oh, jadi cuma satu ruangan di bawah doang, pintu Cil. nih. Sini pintu, sini papan tulisnya gini. Pokoknya Terus pintunya dari mentok sini. gitu. Suaranya tuh dari sini. Itu udah nggak ada. Itu emang udah tembok emang pembatas semua kelas basement. Berarti di Di dalam sampingnya tuh tembok kosong. gitu. Tadi Iya. kan nggak ada itu ruangan ngomong lagi, dalam bro. Nggak tembok, ada guys. ruangan lagi. Oh, kosong. Gokil ya. Kan gue bilang suaranya tuh Tumbal dari proyek. dari dalam tembok. Makanya kan teman gue memastikan mana sih suaranya awalnya tuh yang teman gue bilang ini mana sih suaranya, pas didengerin ada, terus tahu beberapa lama tuh suaranya jadi gede, nangisnya tuh jadi gede, terus semua takut panik lah, orang mau maghrib gitu pada ke depan kelas gitu. Depan kelas terus yang kocaknya dosen gue malah nanya, kalian mau kemana nih Pada pelajaran? keluar. Iya, pada ke depan kelas semua. Terus kalian mau kemana nih? Kelasnya belum selesai. Dia masih mikirin lo ya anjing ya. Emang Iya. pengajar dari best. Terus teman gue teriak tuh ngomong, enggak pak, udah saya nggak mau masuk deh, biarin deh, ya nggak dihitung absen juga nggak apa-apa, saya mending pulang, kata temen gue gitu. Anjing. Akhirnya kelas bubar. Iya, akhirnya dibubarin. Yaudah sini pada masuk dulu kelas. Nah tuh pokoknya habis pada keluar tuh suara kayak radio dikecilin. Lalu hilang. Iya, lama-lama hilang. Masih ada Anjir. dulu, masih ada. Terus lama-lama hilang, kayak kecil, kayak suara dikecilin gitu. Akhirnya kelas bubar lah, gimana orang udah pada takut kan. Itulah Bubar. Bubar gara-gara gitu. besoknya Iya, terus ceritanya langsung ke Suruh. iya. Langsung yang ada di kelas itu langsung tanyain, kok lu kemarin kelas ada yang nangis gitu. Wah, langsung emang tanya. sebelumnya nggak ada yang pernah ngerasain di kelas itu kayak gitu, Sebelumnya gue nggak tahu. angkatan-angkatan Kan lain gitu. nggak ada yang pernah cerita. Nginep di lab TV tuh lantai 3 tuh nggak ada apa-apa, gue malah jam 2 masih mondar-mandir kampus. Waktu itu pengen pameran kan, pameran foto, nggak ada apa-apa sebenarnya, tapi emang serem, gelap banget. Kan dia bilang nggak mungkin setan gangguin temennya. Ya Allah, Ya. udah gitu. Tapi gue ada satu pengalaman mengenai Juga lu bang. Suara goib. Suara goib. Tangkep Suara goib anjing. Binatang cepet banget hilangnya. Nyebek. ada satu pengalaman lagi tentang maghrib di hidup gue. Ini nggak bisa gue lupain banget. Di mistis juga sih. Apa tuh, Cok? Di apa namanya? Apa Bob? Apa itu, Cok? Apa itu, Cok? Oh ini jadi gue waktu itu masih antara Ada dan tiada. iya SMP. Antara SMP gua dan kelas 1. Kelihatan lu. Iya. SMP kelas 1 lah. Umur gue segitu, kayak baru lulus SD kan. Jadi ada apa namanya? Pengalaman gue nih real life banget. Bisa gue lupain. Di maghrib itu bokap gue di lantai 2 nih, di jemuran gitu, tempat nyuci. Anjing gua pernah ini. Kan kebuka. Nah terus udah gitu, emang ada lupa? Enggak, maksudnya gua pernah Pengalamannya ngalamin juga. sama. Nah terus bokap gue manggil nih, teriak dari atas kan, kok gitu. Nah gue naik nih ke atas, ada apaan sih? Udah sini cepetan sini. Nah terus gue nggak tahu gimana ya, kayak di rumah gue, lu pernah main ke ini nggak, ke kandang burung taman mini yang dikurung gitu, Iya. yang setengah lingkaran. Ini rumah gue nih. Ini nih tuh di atasnya kayak ditutupin lingkaran gitu, kayak apa, tudung Dom. saji. Ditutupin Tapi- dom gitu, dom. Tapi iya dom gitu, tapi warnanya transparan. Terus posisi aja nih, lu tau nggak apa, bayangan putih yang gue lihat cuma bayangan putih. Wah pas denger azan kayak wus. Anjing semua gue merinding beneran, Cok. Iya, sama Anjing gua semua gue juga. merinding beneran anjing. Masalahnya di lokasi. Iya anjing. Masalahnya kita di tempat anjing. Bokap gue bilang gini, kok gue coba lihat di itu deh, di atas tuh kawan. Apaan, bokap gue bilang gitu. Jadi tuh kata bokap gue itu setan yang takut denger azan. Nah sama bokap gue katanya dikurung gitu pakai Tudung saji. pagar gitu deh. Jadi dia nggak bisa kemana-mana, cuman ada di langit pas persis di rumah gue. Bener-bener dari awal azan sampai azannya habis, gue ngeliatin. Ini gue pokoknya inget banget. Jadi abis azannya selesai, selep gitu ya, azan selesai, kurungannya kayak pelan-pelan gini, terus masing-masing kayak keluar gitu, sus hilang, mencar banyak banget nih, sumpah. Itu tuh kurungannya kayak padat banget, putih, jadi terbang, sus gitu. Anjir. Wah ini gue nggak bohong nih, wallahi gue nggak bohong, sumpah.
Dia Gua percaya kayak nggak percaya ya? gituan juga pernah sih. Cuman Jadi- paling suara kalau gua Suara gimana? Iya. Itu pas maghrib. nggak banget maghrib jam 5-an lah. Gua mau mandi. Iya. Gue mau mandi kan, emang nyokap gue kadang suka bilang mandi sholat gitu kan. Iya. Nah, udah tuh gue mau masuk kamar mandi tuh, set, pasti lu pernah deh kayak gini, tiba-tiba kayak set ada yang manggil lo, pal di sholat. Gue nengok kiri kanan kan, nyokap gue di dalam baca Al-Quran. Gue bilang apaan, gue bilang gitu ke nyokap gue. Apaan yang apaan, kata nyokap gue gitu. Apaan yang apaan. Gila lah gitu. Apaan yang apaan? Lah bukan tadi manggil. Enggak katanya gitu. Gue mandi tuh saat udah tuh sholat kan, terus kata nyokap gue kayak sholat katanya gitu. Kalau mau maghrib tuh sholat tuh, tadi ada yang manggil kan katanya gitu. Paling tuh gini katanya nyokap gue gitu. Nah, kalau yang serem sih sebenarnya gue bukan pengalaman langsung ya, mimpi. Jadi gue pas SMP apa SMA gitu ya. SMP. Ah, oke. Baru lulus SD. Tegas. Baru lulus SD gue waktu itu. Gue mimpi tuh tidur, pokoknya gue ngimpi di SD gue kan ada penjaga sekolah yang nyapu dulu. Pasti ada dong. Pak Warto bukan ya, Pak Warto. Bukan. Oh, bukan. Gue lupa namanya siapa. Romdon kok nggak salah. Romdon Wah, guru iya. IPA, Beo. Lu serius, Pak namanya Ramdhani, panggil Pak Romdon. Nah dia nyapu tuh. Nah, di mimpi gua tuh pulang paling sore. Ceritanya habis ada kan les sama guru gua tapi di sekolah. Isinya Pendalaman sore. materi. Iya tapi beberapa orang doang. Iya. Mungkin yang bego doang kali. Biasanya kan gua Lu bawa kan SD sepeda. lo libel. Iya biasanya kan gua bawa sepeda tuh Iya. dulu. Tapi sekarang lu bawa topet. Enggak nih dijemput sama bokap gua, Terus? lagi dijemput bokap gua. Tapi ini di mimpi sih. Nah, ceritanya gua dijemput nunggu bokap gua tuh. Nah, udah jam 4 mau ke jam 5 sore dah. Gua nunggu di bawah pohon beringin yang di depan yang pinggir jalan. Tahu. Nah, itu pohon beringinnya katanya angker katanya. Nunggu di situ. Apaan? Dulu kan kaki gua nggak nyampe tuh ke bawah. Jadi kaki gua gini-gini. Ya kan? Udah tuh set. Gak lama dari jauh pokoknya ini taman, terus ini kelas gua lurus gitu kesana gede bentuk L gini. Nah dari ujung pojok sini deket WC itu tukang sapu sekolah gua yang Pak Romdon itu manggil bilang ada apaan ya. Nah gue samperin tuh gue samperin, lah orangnya nggak ada. Oh ya udah kebetulan gue pengen kencing kan. Terus Gue masuk WC udah ini nih, udah agak ditutup dikit. Ya udah gue berani naik, lampu dimatiin kan, set. Nah, udah gue masuk kencing gue biasa, kencing, gue siram. Pas gue buka pintu, tiba-tiba yang nyapu sekolah gue muka ngeledek gitu, terus dia ngagetin gue, nyariin saya ya gitu. Tapi itu gue apa? Gue langsung apa? Mimpi gue langsung bangun, gue sadar seger ya. itu jam scare sih. Mimpi jump itu di scare, Anjing mimpi. kaget sih itu anjing. Gue di mimpi Jump itu. scare. Nah besokannya abis itu gue langsung ketemuin dia kan. Gue temuin dia, beberapa hari gue abis ketemuin dia meninggal anjing. Serius. Asli nih. Wah itu pertanda nih buat lu. Petanda berarti itu kayak itu. Iya. Merinding loh, gak bohong no liat. Iya juga mau bener merinding loh. Itu gue semimpi gue takut anjing. Dia Nah, nyariin lu. gue kan pas SD itu gue lumayan deket sama orang itu ya. Terus bokap gue juga kenal deket. Jadi Bang sorry bang, gua potong bang. Kalau lu cerita ini, lu inget ya almarhum Kape Haji. Sebelum nggak ada kan dia nyariin lu juga. Iya bener loh. ya gitu dong, itu masih wangi kan, jangan diomongin. Enggak, tapi kan maksudnya mungkin ada pesan yang mau dia sampaikan. Dia pengen Sampaikan, ketemu sama benar. lu. Iya dong. Ya, ntar lu- Mimpi Bener, nontonnya bener. biasanya. jangan Iya. sebagai baik sama Lah, gue. buktinya ini Iya sih, udah gitu kalau juga. misalkan lu ngomong kayak gini kan ini berarti udah kejadian kedua dong. Yang pertama penjaga sekolah lu. Padahal mas banyak nih yang di Kedua. mimpi gue banyak, cuma kayak gue oh ya udah biasa. Itu selalu ada abis itu kayak gitu, kayak ada tandanya kayak gitu. Jangan mimpin gue loh. Aduh, jamnya bunyi lagi tuh. Iya pas banget anjing gue. Kagak, Pas gue jam banget. 9 Kalau itu. gue gue opang anjing ceritanya banget. Ini kan sesuai. Bangsat ya stranger kayak gitu. Asli anjing. itu Tapi tadi pas padahal- lu cerita gue merinding lagi pas anjing merinding gue kok bangsat. Padahal di mimpi loh. Gue takut sama Iya lah gitu. sebenarnya badan gue ngerasa anjing getar, dingin banget badan gue, langsung tidur SMP. Ini biasa dikagetin nyariin saya ya bang. Iya masalah mukanya kayak gimana sih,
muka beda, muka bukan dia gitu. Gue ngomong tuh ke bokap gue, kemarin apa mimpiin ini Pak Romdan gini-gini. Kenapa? Iya di mimpi, ya waktu SMP kan, waktu di mimpi dia gini-gini. Bang, Terus tapi dia, itu sih kayak pertanda, Bang. asli Harusnya tuh lu sadar kalau lu gue sih kalau jadi deh gue punya ketakutan tersendiri loh. Kalau misalkan Sering ya kayak gitu gue gua. ngipin orang, gue sering banget sumpah. tapi orangnya meninggal nggak kebanyakan. Ya, nggak tahu, gue nggak nandain kayak tiba-tiba dia Iya meninggal sih ya. aja gitu, nggak yang mimpi gue nandain apa? wah ini tanda nih gitu. Tapi emang ya, ada aja yang kayak tiba-tiba dia orang Tapi yang kalau pernah soal gua mimpiin kayak soal gitu. kayak gitu, ke gue yang cewek juga kayak gitu. Bisa ini kadang kalau misalkan sahabat lu sakit nih, dulu yang gue di Semarang, kadang bisa memperkirakan kayak dia nyuruh bokap gue balik dia ke Semarang, dia bilang kayak yang Tapi pas bokap lu gitu nggak, Pang? Bokap gue tanda-tanda nggak ada sih pas bokap gue ya. Tapi dia ke orang lain doang. Tapi Opang orang lain doang kan. Asli itu gue takut apa sehari-hari itu Iya gue sih, takut juga banget. merinding Gue gitu. ketemu dia juga anjir, gue takut banget, masih SMP sih waktu itu, cuman lumayan ngeri juga. Tadi sampai mana ya? Ya pokoknya gue ketemu dia tuh. Nah habis itu nggak lama ya udah dia meninggal. mungkin sebuah pertanda gitu ya. Nggak sakit nggak apa. Maksud Gigo gue yang sebenarnya. yang orang-orang mesen ke lu gitu, atau misalnya ketemu di mimpi. Itu mukanya tuh bener-bener kayak udah bukan dia tapi wujudnya dia. Pas di bagian muka tuh kayak wah anjing merinding banget. Auranya bukan aura dia gitu. Iya kita gitu. aja yang biasa kalau dikagetin ya Itu kaget. posisi mimpi loh. Iya. Gila, gue langsung bangun ada masalahnya pas itu posisi gue masih SD, apa di mimpi gue SD. Pas gue ke pintu terus dia bilang, wah nyariin saya ya, kata gitu. Bangun gue nggak pakai pikir panjang. Anjing. Bangunnya bangun seger tuh. Iya bangun seger. Bangun seger Gue sih anjing. kalau jadi lu mah pusing kepala gue. Pasti. Iyalah. Bangun kaget. Iya anjir, bangun langsung gak mau tidur lagi, ngerti lu? Gak mau yang ngulet-ngulet dulu, enggak, udah seger aja bangunnya anjing. Kalau bangun langsung macul kan gue Buset. bingung. Facebook tuh. Bangun langsung macul. Macul kandang kuda, kandang ayam. Anjing gokil banget sih. Terus juga ternyata. Coba Pang lu ini dah. Lu latih lagi bego, siapa tuh lu indigo. Enggak, tapi gue pengen tahu. Intisari dingin, let's go. Iya. Waduh. Gue pengen tahu Indigo. satu hal sih sebenarnya. Kenapa? Kan apa masing-masing kayak suka ada yang bilang ada yang jagain gitu. Nah gue sebenarnya pengen tahu gue tuh ada yang jagain apa enggak. Cuma gue nggak berani gitu. Dan nggak ketemu orang yang tepat juga. Gue nggak ngerti lagi. Cil, penjelasannya. coba lihat Cil. Mata batinnya buka dulu Cil. Bocil Lu punya ngerti mata nggak, batin Pak? kan. Ngerti nggak? Kalau ada yang jagain kita. Kodam. Itu kan udah pasti ada. Itu udah pasti ada. Setiap orang pasti ada. Kodam. Tapi bentuknya macam-macam. Kalau bentuknya gue nggak tahu. Tapi gue pernah Enggak, nih, biasanya kan gitu, bukan kodam sih, Cil. Apa sih? Dari turun temurun biasanya ada tuh. Nenek moyang gitu. Leluhur. Nenek moyang gitu ya, leluhur. Amun, lo kok siapa sih gituin gue? Terus Kok siapa orang gue jalan kaki di rumah gue bilang. Dan sendiri gue yang di rumah. lu gendong spirit doang kali. Siapa orang gue jalan kaki di rumah. Setiap kesini tuh orang lu tuh ada kayak pakai sorban ngikutin lo. Ah, Tania ngomongnya gitu mulu. Asli nih. Pas masuk ke rumah gua lewat belakang, dia kan buka pintu tuh, dia duluan kan. Iya. Kan anak-anak masih di belakang. Di belakang Tania buka pintu belakang rumah gua, cep gitu. Terus dia langsung kaget. Kayak gitu. Terus di atas kan gue tanya, lu kenapa Tan gitu? Apa anjing? Rumah gua nih, lu kalau ada apa-apa gue yang tinggal di sini kan gue yang merinding gitu. Nggak apa-apa, ada itu tadi ada kakek dia bilang gitu. Ya bener kali. Yang banyak kayak kakek kali. Iya. Mata batinnya. Gue punya cerita Tapi mistis. ngomong maghrib itu gue ada nih maghrib. Nggak serem sih, tapi menurut gue mencekam aja gitu kayak suasananya. Suasananya. Kayak di kosan enggak. Tapi emang iya anjing. Sana apalagi Halo, kalau itu. Iya. Ngomong maghrib, gue ada satu pengalaman sih. Nggak serem sih sebenarnya, tapi menurut gue itu kayak mencekam aja gitu, kayak gue nggak nyaman di posisi itu gitu. Jadi waktu itu gue masih SMP-an lah, gue balik ke Jogja kan, pulang kampung waktu itu sama keluarga gue juga. Terus nyambangin lah rumah mbah gue tuh masih perdesaan banget.
masih sangat pedesaan dan pelosok banget gitu. Oh, gua pernah. Bukan di itu Pang, beda Yang lagi. itu. Ini lebih dalam Bude lagi lu ya. Lebih iya satu lagi, lebih tua lagi. Terus yang rumahnya masih, kalau yang gua mau Pang dulu kan masih kita di tembok kan Pang ya. Itu Ke serem tembok juga, gitu. guys. Nah itu lumayan serem. Tapi nah ini lebih serem lagi Pang. Ini rumah-rumah bener-bener rumah adat Jawa yang kanan kiri itu kayu, terus kotak dalamnya tuh gede gitu, langsung halaman gede. Baru belakangnya tuh kamar-kamar kecil. Kalau Jawa kan kayak gitu tuh, ya kan? Terus udah gue ke situ, gue nyambangin itu perlu perjalanan sekitar 2 jam dari Jogja lah, dari Jogja sekitar 2 jam. Gue ke sana, gue kan mbah gue kan sana ada yang dikuburin juga deket situ. Terus akhirnya gue ngelayat juga. Kuburan Jawa kan lu tahu sendiri kan tuh yang apa ya? Yang prasastinya tuh gede-gede iya. gitu. Ada kubahnya gitu. Kalau Jawa kuno gitu kan. Terus udah akhirnya gue ngelayat tuh hampir-hampir sekitar jam 5:30-an. Namanya Jetisuro namanya. Kalau nggak salah, Jetisuro. Di Jogja. Iya, Jetisuro. Daerah Solo nggak sih? Jetis itu? Tahu. Iya. Nah iya di Jogja tuh namanya nama daerah itu Jetisuro gitu. Terus ya udah gue ngelayat tuh sama keluarga gue. Ya udah berdoa kan, lo biasa di kuburan berdoa gitu ya. Yasin. Terus ya udah tuh pas agak-agak gelap tuh angin kenceng banget anjir. Kayak bener mencekam banget gitu. Udah gelap terus angin kenceng banget. Kan takut gue ya, itu juga kuburannya di tengah-tengah hutan gitu, tengah-tengah sawah. Iya gitu-gitulah. Tengah-tengah hutan, tengah-tengah sawah. Terus udah akhirnya pulang lagi ke rumah bude gue. Di rumah bude gue itu yang rumah khas Jogja itu, khas Jawa. Itu juga suasananya juga mencekam banget gitu lah. Serem gitu sih paling. Campur sari. Mau anjing gak jadi serem dong. Kalau musiknya campur sari ya Sat. Iya gitu. Jadi menurut gue mencekam aja suasananya gitu, kayak di kampung. Bangin ya. Terus anginnya tiba-tiba gede gitu kan. Ya alam sebenarnya sih, tapi kan ditambah suasana itu jadi kayak serem gitu aja. Emang kayak gitu kalau pas menjelang maghrib. Kalau lu di luar dah, lu ngerasain lu kayak posisi lu lagi di luar nih. Perpindahan. Perpindahan itu lu ngalamin langsung dari atas langit gitu. Apalagi di Cawang. Cawang maghrib. Serem tuh orang-orang yang pulang kerjanya. Berarti temanya maghrib nih sekarang yang lagi kita omongin. Tapi gue kan kemarin habis mudik. Lu cerita dong, lu. Kejauhan ya. Deketan. Nah itu gue kan mudik ya kemarin. Di jalan ke desanya bokap gue tuh, dia tuh ada curugnya. Curug. Tuh ngapain curut? Spesial banget. Kan. Itu sama adik gue tuh pengen banget ke situ sama nyokap gue. Udah lama tuh pengen banget. Gue lagi balik ke Ciamis ya. Ada curug nih. Pengen banget nyobain di situ sama bokap gue, tapi selalu dilarang ya gitu. Nggak usah ke itu, nggak usah ke situ. Ternyata tuh bokap gue punya kisah Anak Jawa. Masih di sekolah. Bisa tanah Jawa. Di situ. Kasih di sekolah. Temannya ada yang meninggal di curug situ. Iya. Apa jatuh apa? Jadi ceritanya itu terkenal angker. Akhirnya kan nggak boleh. Akhirnya tanyain sama adik gue, emang kenapa sih selalu nggak boleh kalau ke situ? Akhirnya cerita lah nih bokap gue. Lu ayah punya teman meninggal di situ. Itu meninggal pantaran bokap gue waktu itu. Gue itu ke situ itu pas dia SMA kelas 1. Kan cerita lagi jalan-jalan gitu sama temannya. Berapa itu? Oh, udah 90 kali ya? 90 80-an kali ya. 70. Iya 80-an sih. Tegas dong, tegas 80 70 nih. 80-an. Bokap gue mau masuk curug situ, udah dikasih tahu sama warga situ. Jangan ke situ, pakai bahasa Sunda gue nggak ngerti dah. Ya, pokoknya jangan ke situ, pokoknya udah dilarang gitu udah sama warga situ. Terus ini namanya bocah SMA gimana sih nya? Lagu kan. Masuk lah nih bokap gue kalau nggak salah jalan bertujuh waktu itu, jalan bertujuh. Ganjil lagi. Iya, berenang yang satu ternyata ini si almarhum tenggelam keseret arusnya. Waduh. Arus tuh sampai berapa puluh kilometer baru ketemu deh tuh jasadnya baru ketemu. Habis dari situ bokap gue nggak pernah lagi mau ke situ. Trauma bokap gue
Pasan itu tuh curug ada pelang masuknya nggak? Curug apa sih gue lupa namanya. Pokoknya curug gitu. Tapi gue selalu dilarang ke situ gitu, pengen buat liburan ke situ padahal itu deket banget jaraknya dari rumah nenek gue. Ternyata ya itu bokap gue punya kisah itu. Anjir ya. Maksudnya lu Punya pergi kisah. bareng aja Iya. terus ada meninggal soal duit aja ini. Iyalah. Di jalan bertujuh pulang Iya, berenam. pulang berenam Coba aja ntar Gila. camping lo mati. Gue udah kalau mati lagi ini. Waduh. Makanya gue kalau misalkan kita camping nih, misalnya gue camping nih kalau ke Curug, Iya. pasti udah hati-hati Iya. banget ya. Pantes Nah, ya pas kita itu. mau camping Emang. kumpul dari rumahnya juga dihati-hati Iya, banget hati-hati ya, banget ya, hati-hati. Nganterin di Ya itu, depan, bokap gue anjir. tuh punya trauma itu. Makanya kalau jalan-jalan ke Curug hati-hati. Kalau misalkan udah dilarang nggak usah. Jangan sok-sokan lah ngelawan-ngelawan Iya. gitu. Dibilangin Ya, juga gitu, ternyata benar teman bokap gue meninggal sendiri. Sedih banget ya. gokil sih tapi Gue Tapi punya tapi bener gak sih cerita. tadi dulu, Cok? Tapi bener gak sih yang kalau meninggal apa? Tenggelam itu kayak lebih apa ya? Sakit. Bukan, lebih apa ya? Lebih mulia gitu, lebih mulia di Islam. Ya kan ada hadisnya nggak usah Iya, deh. iya emang ya. iya, lu mati apa? Tenggelam. Ya, film kebakar. Tapi perangnya perang yang bener ya. Menang sarung ya. Wah. Oh, ini masuk matinya mati Sorry guys. Mati Sahid, oh iya mati Sahid. Ada peluang komedi nggak gue masukin nggak bisa disuruh. Perang sarung. Anjing. Boleh juga. Guys, anjing. Tapi ya gitu lah anjing. Tadi apa, Cok? Cerita Lu Bang. mau apa? Gue punya satu kejadian juga sih sebenarnya yang apa mengenai maghrib kayak Apa tuh? dua tahun lalu lah kayaknya. Ini posisi di gunung nih, di gunung gede Waduh. Parano. Jadi gue posisinya itu turun maghrib, terus kan kalau misalkan yang biasa naik gunung tau lah kontur hutan di Indonesia, pokoknya kalau lu awal-awal mendaki atau lu dari atas turun ke bawah tuh pohon justru lebih tinggi. Kalau lu udah sampai puncak malah pohon udah pendek-pendek tuh. Nah, itu inget gue tuh di pos 2 nya 20. waduh banyak banget. Di pos 2 ya jalur Gunung Putri. Lah gue juga waktu itu. Nah, terus dari itu posisi maghrib pokoknya udah apa namanya udah gelap, terus jalan. Nah, jalan ini pas gua lihat tuh cabangannya banyak banget, sempet kayak mau nyasar gitu. Pengalaman gue di maghrib terus naik maghrib turun, terus gue sampai kayak kan gue soalnya cuma berdua doang sama cewek gue. Nah, rombongan yang lain itu ada di belakang sama dua tuh udah di depan, pokoknya udah jauh deh. Gue di tengah-tengah mau turun maghrib. Nah, terus kan pohon ya Allah Binatang. diomelin gue. Betul anjing. Lu kedengeran kan? Suara gaib. Denger aja. Emang kita serem. Nah, terus karena maghrib terus pohon itu tinggi udah makin tambah gelap dong kan. Pohon nggak kelihatan nih. Cahaya masuk matahari nggak masuk lah ya. Ah bener. Karena pohonnya tinggi-tinggi. Terus Gue sempat berhenti terus bilang ke cewek gue gini, berhenti dulu dah gue bilang gitu. Terus cewek gue nanya, kenapa emang? Lu lihat dah tuh di depan jalurnya banyak banget. Jadi jalur setapak yang kita lewatin tuh cabangannya jadi banyak. Jadi bener-bener semua tuh jalan setapak jadinya. Nah kan kayak kalau lu nggak bisa mikir, kondisi badan lu capek kan, pasti kan mana-mana kan, lu nggak bisa milih jalur yang benar. Nah gue berhenti dulu, terus lihat wah kayaknya ini deh nih jalan yang benar. Akhirnya gue pilih satu jalur. Cap-cip gak tuh? Ya cap-cip kagak dong. Akhirnya bener gue udah bisa sampai bawah. Alhamdulillah gue tuh kayak wah anjir. Gue tuh di saat itu ya posisinya kayak ya Allah jangan sesatin gue, kayaknya ini udah dikit lagi sampai base camp. Iya. Masa udah dikit lagi sampai base camp malah nyasar sih gue kan gitu. Kan kalau di hutan di gunung kan semua tuh nggak bisa kita prediksi, tapi bisa kita apa namanya antisipasi. Keren banget tuh, nggak bisa diprediksi tapi bisa diantisipasi. Bener dong. Niko 2022 Bener. Cilacap. Iya, jadi misalkan nih ibaratnya kayak gini, kalau lu takut hujan, ya lu sedia jas hujan. Kalau lu apa namanya takut luka, lu bawa P3K gitu, itu kan antisipasi kan. Kayak apaan tuh? Nah, tapi kalau misalkan jalurnya banyak, gimana tuh coba? Ya, Udah. harus dipikirin. Nah, lu antisipasinya lu berdoa dah kepada Allah anjir.
gue bener-bener berhenti terus ngeliatin kok nih, ya Allah jalur banyak banget. Itu gue diem berdoa, gue ya Allah jangan kesasar, kayak jangan kesesat. Jadi sih pokoknya udah maghrib. Akhirnya gue bilang udah jalan lewat sini aja nih. Allah bener, udah bener. Sampai Sampai gue ya kalau nggak sampai lu nggak cerita Waduh, sekarang kan. kacau anjir. Ada yang surupan tadi. Kelihatan. Nah, gue surupan Bob, Gitu cerita Siapa horor surupan? yang surupan tetangga Nico. surupan real. Ya tapi itu Megangnya kan lucu gede ya. banget itu. Megangnya gede anjir. Karena di depan kantor gua ada yang ini, Bang. Ada yang apa? Surupan. Nikahan. Surupan Ternyata dia pemilik inian, pemilik Reok. Iya. Waduh. Apa namanya? anggar gitu. Sagar reok. Di nikahan banyak banget reoknya nge. Asli gue bilang. Anjir itu Gue nikahan baru rame ngeliat- banget. Gue baru ngeliat bener-bener ngeliat reok depan muka gue itu kayak gitu di Anjir situ itu tuh. rame. Tapi itu banget. biasanya adat Jawa Timur nikahnya di pakai Jawa reok. Timur. Iya. Iya, pakai Ya, reok. sampai gue foto, wis tenang aja lo. Wow, gila. Asli gue sama Pantai reok banget kan. anjir orangnya. Ngangkat dong, ngangkat reok dong. Cil, Iya, cobain ngangkat Cil reok. pakai gigi Banyak aja. banget. Pakai gigi. Gitu tuh ya. Gigit Nah, tapi aja. itu masa itu ada mitos gitu. Waduh, kalau masalah magic Tapi kan ada ceritanya sih sama reok tuh. Maksudnya pakai gigi doang. Iya anjing. Iya katanya gitu. Reok tuh ada ceritanya tau. Reok Ponorogo. Ya. Iya. Ponorogo. Ponorogo goblok di Ponorogo. Ponorogo. Enggak Kalau Nah, di iya, logika di sulit juga daerah. gitu ya ngangkat pakai gigi. Kalau barang saya mah nempel mulu. Tapi emang iya kemarin tuh jadi tuh reok-reoknya tuh direbah-rebahin gitu kan. Jadi ngangkatnya kayang. Oh dari Asli kayang ini. yang bangun Iya, anjing. ngangkatnya kayang. Jadi Gokil. gini topengnya dinaikin di giginya dia, dikebas, udah di ngangkat gitu. Nah, Lah buset itu bisa gede ya? banget. Itu gede Katanya banget. itu. Iya. Dia mas- Iya. pas Iya dia katanya mas- sih itu katanya. Ada kuda lumpingnya juga. Tapi emang latihan bisa juga nggak sih? Nih, ada videonya aku nih. Makan beling nggak deh? Lumpia. Tapi Masa omai? reok kenapa harimau sama merak? Enggak, sampai ada Emang kuda legenda lumpingnya aja segala kayaknya nge. sih, Reok. Nikahan, Ada- hanoman-hanomannya. Itu rame banget. Ada ceritanya. Oh, reoknya banyak banget rame belakang. Tapi udah lumping ya. Aslinya. Dulu gue Banyak pas di banget. kampus pernah bikin jadi gue di kampus tuh ada mata kuliah kebudayaan gitu, kebudayaan Indonesia lah. Terus Terus lu gue bikin reok. enggak, gue disuruh bikin, Cok. Gue disuruh bikin acara daerah situ kan. Nah, di Banyumas itu terkenal ada namanya ebek. Itu kuda lumping kalau di kita. Tapi dia tuh ada ritualnya dulu sebelum, kalau kita kan kuda lumping ya udah orang main kuda lumping aja gitu kan. Kalau di sana tuh lo tuh main musik dulu di panggung setengah jam. Jadi lo gamelan segala macam terus lo manggil musik kayak manggil-manggil gitu loh. Nah, sisi epicnya adalah itu ebek itu bisa bikin kesurupan massal, cuy. Nyata kesurupan Anjir. massal. Itu ritual dulu nih, ritual dan segala macam, main musik, dia joget-joget pakai kuda lumping, seragam kuda lumping itu. Nah, terus pas ada penonton ada satu penari yang dia kesurupan duluan nih. Ya, jadi emang ada satu, Pak. Terus si satu yang kesurupan ini dia joget-joget. Joget aja gitu, joget. Gue mikirnya kan awalnya joget asal nih. Udah, nah jadi kalau si yang udah kesurupan ini nyentuh orang Orangnya atau nabrak, orangnya kesurupan, Pak. enggak, itu bisa aja. Nah, Iya. ini, Pak. Kontra gua. Ya, Anjir. serunya gue juga kontra, cuy. Gue gak percaya kayak gitu kan. Inilah. Udah nih, akhirnya dia nabrak satu gendar. Satu udah, dia ke tengah aja kan dia joget, Pang. Udah satu ya oke lah. Gue mikirnya jogetannya sama, cuy. Jogetannya sama. Makin rame. Wah, anjing itu acara hektik banget, emang hiburan warga situ lah. Lu Emang seneng nawarin banget, diri. Ayo dong, gue dong gitu. temen gua ada satu, Pang, yang ketabrak. Panitia bareng gua, dia ketabrak, dia joget di tengah rame-rame. Anjir. Jogetannya sama, Pang. Ada 20 orang kesurupan, jogetnya sama, kayak ada koreonya. Itu keren banget, cuy. Enggak, itu teman lu pasti dibayar. Kan temennya ngurus sama gua, anjing. Dibayar itu. Enggak ngerti lah gua. Enggak terlalu ul. Pas saya dia kesurupan lo nanya enggak? Lu beneran apa enggak gitu enggak? Gue nanya, lu kenapa? Enggak tahu gua, Ul. Abis ditabrak, gue hilang. Dia bilang gitu. Nah, yang serunya, Korek gitu. jadi tuh nggak cuma joget, Cok. Dia tuh jadi ada Bukan adegan bling. dicambuk, Bang. Cambuknya Anjir. bunyi lu cetang, tau gak sih lu? Yang di lampu merah Bogor tuh biasa ada kan tuh yang nyambuk bunyi. Iya, iya. Lampu merah Bogor banyak minta maaf ya. Iya, daripada Kayak gini doang. udah lampu hijau kan. Iya, Nah, tuh lampu hijau. badannya dicambuk, Bang. Bener dicambuk nih penonton liar yang baru pada datang nih, jam soy. Bayaran itu. Nggak tahu gue lah. Satu orang gocap. Kan di jam soy datang tuh dicambuk, Pak. Bener-bener dicambuk anjing, bunyi Iya. getar. Nah, kenapa? Akhirnya pas Tapi udah kelar, badannya dia merah-merah. merah-merah, Bang. Sampai berdarah. Tapi dia nggak ngerasain sakit pas kelar. Gue nggak ngerti lagi, coy, anjir sumpah. Itu ada Mana Banyuwangi? Banyumas. Oh, Purwokerto, Banyumas. Terus itu acara kan gue harusnya kelar jam 5 sore.
Jadi tuh masih ada 3 orang yang kesurupan gak mau keluar sampai jam 7. Serius? Sumpah, jadi gue Anjir. ngurusin itu orang dulu tuh 3. Emang setannya bandel katanya. Terus kalau kata orang-orang yang bisa ngelihat itu, akhirnya kan acara gue heboh tuh, jadi omongan segala macam lah. Karena emang udah berapa lama nggak ada, terus ada lagi yang bikin anak-anak kampus ya kan. Terus Warga-warga pernah ngomongin lah. Terus gue kan tinggal di salah satu kontrakan yang katanya gue juga nggak tahu lah ya, si ibunya ini bisa ngelihat. Dia bilang, Mas Paul iya kemarin. lah, kalau nggak bisa ngeliat buta. Iya benar, maksudnya bisa ngeliat Mm-mm. gaib. Iya. Dia bilang, Gimana dia nanya ke gue, anakku? Mas Maul kemarin kampusnya bikin ebek ya? Terus gue bilang, iya bu, kemarin bikin emang acara program kuliah, mata kuliah emang disuruh bikin acara. Oh pantas ya kemarin rame. Iya bu, rame banget orangnya. Enggak, bukan rame, itu banyak yang terbang dari gunung turun ke bawah. Kata ibunya gitu cuy. Gila. Anjing. Gila. Iya Mas Maul, rame banget kemarin yang terbang tuh. Rame kan? Iya Gue rame merinding sih ul emang, anjing. Bu. Gue Tapi sumpah emang merinding langsung ul anjing. bener-bener rame banget itu acara anjing, hektik banget sampai nggak bisa keurus anjing. Gokil. Ketabrak kesurupan. Nah, gua hampir pengen ketabrak, Bang. Dia mau nunjukin Iya. eksistensinya gitu. Gua ngehindar, Cok. Gua bener gak ngehindar. Nah, gua kan di kerumunan nih, maksudnya jagain biar si penontonnya tuh nggak Nggak masuk ke nyebar daerah banget penarinya. lah. Iya, nggak masuk ke daerah penari biar ketabrak. Itu tuh ada menyeruduk gua ngehindar nih. Yang belakang gua ketabrak, belakang gua joget anjing. Bener-bener depan mata gue, cuy. Gimana gua nggak mau percaya ya ada yang kayak Enggak, gitu. gua masih nggak percaya gua. Gua nggak percaya kalau gua nggak ngeliat. Nah, Iya. Kesurupan flash mob. kayak flash mob cuy, bener-bener joget di tengah, gerakannya sama langsung bareng. Anjing ini gimana caranya anjir. Dari Keren budaya banget, cuy. Indonesia. Parah ya. Itu sih yang paling epic omongan ibu kosan gue lah, udah terbaik. Iya rame Mas Paul. Iya sih. Rame bu emang penontonnya. Enggak rame, itu yang terbang dari gunung turun ke kampus Mas Anjing. Paul. Anjir. Gila kayak seperti itu ngomong Epic gitu. banget sih. Epic banget itu anjing, acara paling luar biasa anjing. Tubruk kesurupan lu apa lagi anjing. Gue pengen nyobain kesurupan gak bisa keluar anjing. Itu ebek anjing Banyumas. Epic. Udah lumping. Emang tapi Tapi emang kok Ebek ritualnya terkenal tuh di pro musiknya PWT sih ul. emang adatnya sono anjing, kayak adat Jawa gitu dah. Kalau di kita mah udah lumping, di sana namanya ebek. Tapi emang lu awalnya pas tuh di pas PWT kan? ritual itu iya gue pas kuliah di PWT. Banyumas kan bagian dari PWT. Banyumas. Banyumas Oh. DKI Jakarta, PWT Jakarta Selatan. Oh iya. Nah, Oh gitu. Bukannya negara sendiri. Puerto Rico, ya gila. Konoha. Iya kayak Konoha. Tapi gila banget itu sih anjing. Keren banget itu aja. Nggak tahu lah gimana caranya. Tapi emang pas ritual itu sana itu serius banget loh cuy. Bener-bener serius banget. Dia main musiknya, terus yang si penari satu orang ini di tengah-tengah dia joget. Yang ritual itu serius banget aja. Rocker juga manusia dong. Abis itu hektik. Serius. Dari Kayak Matrix satu doang yang mau nyeruduk. Anjing kalau keseruduk gue joget lucu juga harusnya anjing. lu dorongin orang aja. Iya, anjing Kesurupan itu semua. aja yang ketabrak Habis itu lu kesurupan. tinggal ya Goblok, nggak bisa udah. anjing. Acara gue pengen dibubarin Bang. Serius. Sama polisi gara-gara rame banget. Bubarin dah orang kesurupan. Polisinya nyamperin gue kan sama ketua gue, ini gimana nih mas acaranya, rame banget yang datang. Tapi emang Bubarin aja beneran gitu. rame. Wah parah banget Bang. Emang lu ngundang-undang apaan sih? Gue ngundang Cil, gue ngundang cuman salah satu komunitas ebek di Banyumas itu nih, cuma satu. Udah gue cuman bikin acara doang nih. Emang target gue warga sekitar aja biar nonton, karena emang keberanian mereka kan. Itu sampai yang Tapi, dari Ul, gunung-gunung. acara bener-bener utama lu tuh ebek gunung doang. Pada turun. Ul, Acara utama gue acara ebek. utama lu tuh ebek doang gitu jadinya. Acara utamanya ebek doang. Sebelumnya itu ada Oh. tampil kentongan. Abis itu langsung ebek. Emang ebeknya lama. Ketongan tam. Iya emang Spesial kentongan dari banget. Banyumas juga cuy, dari Purwokerto. Terus dia ngapain ngentong-ngentong? Iya doang? ngentong, ada jogetnya cuy, main musik gitu, kayak ngamen main musik gitu. Nah iya itu kentongan. Kalau di sana tuh apa ya ritual Itu manggil namanya- hujan apa? Itu namanya angklung gebok. Wah, anjing, kentongan Angklung coy. Banyak. Awalnya emang itu, abis itu ebek dah. Wah anjing itu keren banget, acara luar biasa. Bener-bener rame cuy, anjing kampus gue kayak datengin jam soy. Wah rame banget dah. Sampai manjat-manjat buat nonton. Wah gila banget, gak ngerti gue kenapa orang niat banget buat nonton gituan. Tapi emang budaya sih. Iya budaya. Kesurupan keren banget anjing. Flash mob. Bisa ya gitu ya. Gak apa-apa, kalau kita pikir logika apa gak bakal masuk aja. Gak akan pernah masuk. Iya Percaya sih. gua. Gue juga gak percaya setan. Tapi itu gue ngeliat ya, gue percaya lah mau gak mau. Orang Tapi- gue ngeliat. Tapi lu pernah nggak ngusir orang kesurupan nih, ngusir setannya? Dibacain surat, dia malah ngomong gini, nggak usah dibacain, gue bisa keluar sendiri. Ada gue taunya yang dibetulin malah tajwidnya. Salah tuh, ini kurang panjang janji. Sumpah, Dibalikin bingung. kesurupannya yang kesurupan, gue waktu di kelas gue, posisinya belakangnya dia gini bang, depan gue, jaraknya segini, dia dah.
digotong nih, dibawa masuk ke dalam. Itu diklat jadi kacau dah. Baca-bacain kan, baca-bacain. Nah, temen gua model-model kayak lu Ul, yang orang-orang nggak percaya. Ngomong di kupingnya gini, keluar nggak lu anjing? Beneran dia ngomong keluar nggak lu anjing? Gua Anjir. nggak percaya sama lu gitu. Beneran temen gua ngomong kayak gitu. Lu nggak usah ngerusak acara gua dah. Dia bilang gitu temen Terus gua. dibales. Dia ketawa-tawa doang. Maksud lu kalau ada wujudnya berantem lo sama gua, kata temen gua gitu. Beneran dia karena Terus? saking keselnya kan. Terus dibalasnya apa, ada Cok? nih tawa dong Bob, kayak ngeledekin kayak gitu. Nah ada nih senior gue bacain surat kan. Bacain surat ya, di kupingnya dia nih. Surat Love you gitu. iya di Iya doang. di kupingnya dia. Dia baru ngamuk anjing. Ngamuk terus terakhir kayak gitu. Bisa dibacain, gue bisa keluar sendiri. Gue bilang wah keren ya, keren nih gue bilang di dalam nih. Yang gua mau opang gimana di puncak. Padahal lu tau nggak kesurupannya di puncak, tapi kenapa setan yang ngomong gue? juga ya. Iya. Dia kali dia. Iya sih. Aneh. Gue seketika langsung kayak berpikir, wah ini setan Jakarta nih kayak. Ke bawah nih di Jakarta dia. Nah, setan itu bikin kita ke puncak yang semijok Terus yang kesurupan. Ada momen juga cuy, gua mau opang ke puncak nih kan. Terus ada salah satu orang kesurupan. Bentar sorry gue potong. Tapi emang kenapa kalau orang kesurupan jempolnya dipencet? Nah, dipencet. Enggak tahu. Katanya emang pintu masuknya tuh kuku coy. Oh iya. Katanya, gua enggak tahu ya. Gua pernah dengar. Kaki. Kuku apa nih? Pintu Kuku masuknya semuanya. Kuku. Kuku semuanya. Iya, jempol. Nah, Itu Oh. sumber perasa ya. Iya, mungkin itu pada juga saat kali. itu Logika yang biologisnya Siapa gitu. main di sini? yang Kata apa? gitu. Ini sumber perasa. Sakit ya? Sakit anjing. Ya, Sakit iya. anjing. Gituin doang ya. Sakit yang anjing. yang Jadi teman sumber gue berasa kesurupan juga. Hah? pencet gitu teriak dia kayak Islam agama saya. Tuhan kamu siapa? Tanya lagi, Jack jawab dengan lantangnya. Allah Subhanahu wa taala. Boleh mantap kan. Mana ya anjing, gua kurang Islam nih. gitu, gua iya bener gue baru Iya, inget yang anjir, itu. ada, coy. Iya itu serem juga anjing. Momen anjing. Tapi itu akhirnya kita balik ya Ul. Kagak gitu di semua sendiri anjing. Lu sendiri. Emang butuh perhatian aja kayaknya dia. Iya, dia cuma pengen eksistensi doang. Enggak, Terus cuma ada mau momen bilangin lucunya kalian tuh. aja sebenarnya Bener, karena bener. berisik. Cowok sholat bi. Gue enggak. Pokoknya sholat lah 7 orang sholat. Lo kenal Kuproy, ada temen gue namanya Sandi, dia sholat cuy, sholat isya bareng sama kita. Tapi karena nggak ada sarung, dia pakai celana pendek sholatnya. Iya dan Nggak diterusin sah lagi. dong anjir. Nggak sah dong. Goblok, kita panik, gue bener-bener panik lagi sholat. Sarung udah celana pendek, dia sholat celana pendek anjing. Goblok banget. Terus ada momen paling brengseknya lagi tuh, udah kesurupan rada lama, kita udah capek kan. Terus ada temen gue satu masih takut. Gara-gara tuh dia pas awal kesurupan pengen keluar pintu nih. Kesurupan teriak-teriak coy. Dia pengen keluar nih lari bertigaan. Terus setannya teriak, kalau ada yang keluar, ada yang mati di sini. Dia masuk Waduh, lagi. Setannya teriak gitu, Waduh. Cil. anjir. Terus itu udahlah dia masuk kan. Nah terus kita pada bercanda kan karena udah males banget ngurusin orang kesurupan. Terus satu orang ini tuh bilang, hormatin bego, ada orang kesurupan. Itu semua rata pada begini Cil, pada hormat Cil. Emang anak-anak anjing yang ngelakuannya. Goblok banget. Kita udah gak ada harga dirinya itu. Dari kita takut sampai udahlah anjing. Selalu mau kayak mana. Ya lu. Jadi keluar sendiri. Keluar sendiri Cil akhirnya. Anjing lama banget itu cuy, dari jam 10, jam 11 Gue lupa sampai jam banget. 3 cuy. Nah, yang pasti dong, yang pasti. Jam 9 apa jam 10? Iya. Itu dari jam 9. Dari jam 10 Oh, jam berarti habis 9. bakar-bakaran soalnya. Ada jam 10. Banget kalau Bukan rumah Jack, itu rumah siapa? itu rumah ceweknya Iqbal Katanya Firdaus. rumahnya Jack. Bukan di Sukabumi rumah Jack, kita lagi nginep di tempatnya si ceweknya Iqbal ini waktu itu. CJR. Gue CJ. waktu kesurupan itu emang villanya gue di puncak tapi agak dalam-dalam gitu. Ya itu juga Nah, masuk. yang bikin serem apa? Ini kolam renang. Kolam renangnya semua bersih, villanya bersih. Ya apa Pak? Kandang kambing udah nggak dipakai, terus rumputnya setinggi-tinggi orang. Mungkin Itu serem itu, sih. Terus teriak-teriak kan, keganggu. Iya, itu gitu. mungkin keganggu. Masuk deh. Set. Gokil banget. Pertama sih emang ngomong Bang ke gue, Kak gue pusing gitu, cewek. Kak gue pusing. Kenapa udah? Iya, Minggir dulu sekali. deh gitu. Minggir, pingsan cep bawa ke dalam. Udah begitu jadi. Wah, kayak Iya tapi dia modelnya apa ya kayak kita juga sih, kayak kalau dia keganggu dia cuma kayak Iya, pengen bilangin. iya, lu Lu tuh bilangin. berisik gitu. Lu Kita kayak- tangga, kita tangga Iya, lu tuh keganggu. ganggu gua gitu. Maksudnya Iya, hormatin gokil. gua ada di sini, gua udah tinggal di sini lama gitu. Ntar tuh. Ada satu momen guys yang membuat gue percaya kalau halus itu ada. Apa? Gue jadi ada gue yang indigo lah di kampus pas sama gue lah. Gue lagi rapat nih ngurus event gitu lah kampus. Terus si temen gue ini tiba-tiba bilang ke gue,
Teman gue ada yang mau kenalan sama lu, cewek. Gue seneng ya, gue kira mau dijodohin si teman cewek, teman gue ini. Ngaceng tuh ya. Iya, udah seger banget itu pala gue. Iya. Terus Akhirnya ada yang suka sama yaudah, gue gitu ya. kan lumayan akhirnya dia mau kenalan sama gue udah pede Iya banget benar tuh, sama anjing. gue gitu ya. Akhirnya si temen gue ini yaudah ntar ke ruangan sebelah aja ya, ntar gue suruh teman gue ke situ. Udah lah tuh, akhirnya gue masuk ke ruangan, teman gue masuk, tapi teman gue masuk sendiri. Nah ini temen lu gitu. Iya, terus gue bilang mana teman lo, udah ntar bentar lagi juga datang. Dia bilang gitu pang, teman gue. Udah gue berduaan doang nih sama Tapi lu dia. nggak ngerasa ada Gua yang nggak- aneh? Enggak, gue gak mikir mungkin temennya ntar datang kali, kalau soalnya rapat malam gitu kan. Terus orang emang bisa datang aja. Nah ya udah kita. Tapi sebelumnya itu temen deket lo. Iya teman gue banget. Tuh kan, set gue nungguin nih di ruangan, set ngobrol-ngobrol bentar. Akhirnya gue diem kan, gue senyap-senyap aja, lama banget temennya. Terus pas gue nengok lagi ke temen gue mukanya beda cuy. Iya. Bener-bener beda cil. Gue kenal banget nih temen gue cewek, dia cewek kan. Kenal banget dah, cara dia ngomong, pokoknya gue kenal dah anjing. Terus mukanya beda, cara nyengirnya beda, cara ngeliatnya beda. Terus gue pas ngeliat dia, ya respon gue cuma ya. Serius? Sumpah respon gue cuma ya. Lu anjing, kalau temen lu kayak gini gue ngomong gitu cuy di Lu nggak depan. takut? Kagak, karena gue tahu dia emang bisa gitu. Gokil. Terus udah, gue ngobrol nih sama dia. Pak, nama aku Clara. Suaranya bocah, Pak. Waduh. Suaranya beda banget, suaranya bocah. Waduh, Nama aku. merinding gue anjir. Terus Merinding suaranya gue. beda banget, Cok. Entah nggak tahu lah ya, gue pokoknya jadi percaya deh. Mukanya pokoknya beda deh, perawakannya beda. Nama aku Clara. Aku yang tadi dibilangin sama Raffi mau kenalan sama kamu. Oh iya. Emang kenapa kamu mau kenalan sama aku? Gue bilang gitu kan. Aku suka sama rambut kamu soalnya beda. Sumpah Cil, kayak gitu Cil. Anjir. Gue anjing. Gue merinding gimana ul nih ya? bangsat. Oh parah, gimana gue Bob ada pada depan. Gue ngobrol gitu doang tuh, akhirnya udah si temen gue balik lagi nih, mukanya udah beda lagi, muka temen gue lagi nih. Ngomong lagi kan ke dia, lu bilang kalau temen lu kayak gitu kan, jadi gue prepare nggak ngomong aneh-aneh. Ya gimana orang dia tiba-tiba mau kenalan dia bilang gitu. Terus sekarang mana gue Anjir. tanya gitu Pak, dia masih di samping lu megangin rambut lu. Dia bilang gitu Cok. Anjing banget Anjing. tuh. Nah, terus momennya yang paling seru tuh adalah dia bilang gini, lu mau megang nggak lu mau ngerasain Anjing. nggak gimana rasanya. Emang bisa, tapi lu tutup mata ya. Oke lah, gue tutup mata nih Pang. Lu gue ngulurin tangan nih ke depan. Yo, gue suruh dia megang lo ya. Lu jangan gimana pokoknya lu biasa aja. Oh ya udah, lu ngulurin tangan Pang. Ada sentuhan manusia sama sekali Pang. Ini tangan gue kayak ada Dingin hawa ya? dingin ngegenggam. Iya kayak gitu. Cok, emang. Anjir. Tahu gue kayak gila gitu. banget, Cil. Parah Cil. Terus gue bilang, tuh dia udah megang, iya kerasa Bek. Jadi gue manggil dia Bebek, kerasa Bek. Iya Ini emang tangan gue dingin, dingin. parah, Anjir. parah. Dia Gua megang tahu tangan itu, lu tuh. anjing. Bilang anjing. Terus Dinginnya gue lebih suruh dingin lepas. banget. Dingin Iya, banget dingin gitu ul. Iya anjing, hawanya beda dah. Pokoknya seluruh badan lu nih. Gue apa ya, gue kayak peka gitu, kayak ngerasa gitu, Iya. kayak dingin gitu, set. Gue pasti di leher gue berasa. Dia tuh anjing, pokoknya gitu dingin dah. Tuh dia banget nih megang hawa. tangan lu katanya gitu. Gimana Bek cara suruh lepas ya? Soalnya seluruh badan lu tuh sampai telapak tangan bisa beda gitu. Beda Tiba-tiba. sih, Anjing iya. aneh banget kan. Ini gimana fenomenanya anjing. Nanti dia dilepas terus tangan gue anget lagi udah gue boleh melek nih, udah boleh kok. Gue nggak ngeliat aneh-aneh kan, gue bilang kagak, udah tenang aja. Temen gue kenalan Anjir. anjing, aneh banget coy rasanya. Lo nggak nanya sama temen lu itu dia bentuknya kayak gimana? Bocah dibilang, bentuknya anak kecil ul, Rapi. noni Belanda. Oh, Dibilangnya gitu, Waduh. cewek. Uh. Gue inget banget. tapi utuh kan? Utuh. Merinding gue. Coba kalau utuh, Kalau aduh. itu kan megang Matanya Tapi di kalau kayak gitu bisa itu Cil, bisa nunjukin utuhnya bisa enggak masalahnya. Iya, Yes, tapi kan. kan gue sih emang Jin banyak baik. bentuknya Emang sih. katanya baik kok, gue Bisa emang wujudin rada sering ngobrol sama utuhnya sama enggaknya. itu. Baiknya ya. Anjing itu momen epic banget sih, sehidup anjing ngerasain kayak gitu banget, aneh banget. Kayak iyalah ada, oke fine gitu aja. Udah banget. Anjir, ya udah. Emang horror tuh kita bisa percaya atau enggak ya anjing. bebas percaya Iya, atau bebas enggak. percaya atau enggak mau gimana. Pro Ya. kontra sih. Iya anjing. Emang Serah kalau lu. ngalamin ya udah Iya. anjir pasti bakal ada Kalau yang persayaannya. belum ngalamin ya mungkin nggak percaya. Ya emang hidup di beda alam aja guys, jadi ya udahlah. Itu penutup season 2 horor kita kali ini guys. Terima kasih dengarkan. Gue gak ada suara jamnya biar penutupnya keren anjing. Iya. Ya udah, terima kasih sudah mendengarkan podcast Tongkrongin season 2. Ketemu lagi guys. Terima kasih. Dadah.